Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ar-Rudo 1445 Hijriah edisi Ramadan. Pemirsa, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema tentang numerasi zakat. Hadir bersama kita para pemateri yang luar biasa. Ada guru matematika SMPIT Ar-Rudo. Selamat datang kepada Ibu Dina Rodiah SPD. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dan datang juga guru besar kita, Ustadz Abdul Razak, yang lebih dikenal dengan sebutan Walid. Selamat datang Ustadz. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik pemirsa yang dirahmati Allah, terkait tentang numerasi zakat. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan. Dan zakat juga bagian dari salah satu rukun Islam. Nah, untuk lebih lanjut lagi, apa itu numerasi zakat? Di sini ada guru matematika akan membahas tentang numerasi, yaitu kemampuan memahami simbol-simbol matematik yang dapat dipecahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adakah di dalam zakat ini simbol-simbol tertentu atau yang numerasi-numerasi yang perlu dipecahkan? Dan juga nanti akan dibahas lebih dalam lagi terkait masalah zakat oleh Al-Walid kita. Ya. Baik, yang pertama kepada Ibu Rodiah dulu. Ibu Rodiah, apa sih itu numerasi? Kita kan sering mendengar istilah numerasi. Iya, baik. Numerasi itu adalah kemampuan memecahkan masalah yang dapat kalian dapat memahami permasalahan tersebut dalam kehidupan sehari-hari, atau dapat juga kemampuan menggunakan simbol atau angka matematika untuk memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Seperti itu kurang lebihnya, Ustadz. Baik, terima kasih Ibu. Nanti mungkin akan dipecahkan rumus-rumus matematik yang ada di permasalahan zakat. Selanjutnya terkait masalah zakat, Ustadz Abdul Razak. Baik. Apa itu zakat dan bagaimana cara pembagian di zakat itu sendiri, Ustadz? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat diawali dari turunnya ayat dalam surat Al-Bayyinah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakat wa dzalika dinul qayyimah. Ya, jadi ayat ini yang mengawali perintah zakat dalam Islam, begitu Ustaz. Nah, kemudian juga ada hadis dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, Bunyal Islam ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah wa iqamis shalah wa itaiz zakah wal haji wa shaumi Ramadan. Ya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, biasa dicatatkan dengan kode muttafaqun alaih, yang gitu kan. Ya, itu adalah dua perintah yang dua-duanya adalah kewajiban untuk kita umat Islam dalam berzakat. Nah, zakat ini sendiri kan terbagi-bagi banyak. Ya, ada zakat harta, ada zakat fitrah, zakat badan, kemudian zakat perdagangan, ya kan, zakat peternakan, pertanian. Nah, sekarang juga muncul yang terbaru adalah zakat profesi. Namun kita hari ini insya Allah akan membahas mengenai zakatnya adalah zakat fitrah. Baik. Begitu. Karena kalau zakat mal, zakat profesi dibahas ini nggak cukup ya Ustaz, kalau tidak cukup waktunya, betul Ustaz, betul. Ya. Pemirsa, selama ini mungkin kita ini sering kesulitan dalam menghitung berapa sih zakat yang harus saya keluarkan, saya punya harta berapa, harus yang terkena zakat itu nominalnya berapa. Nah, baik, langsung saja kita akan membahas numerasi zakat. Ustadz, untuk zakat fitrah ini ukuran biasa
panitia zakat atau bahkan di MUI sendiri itu takarannya berapa Ustaz? Ya, baik. Kalau yang ada dalam hadis Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim itu ada satu riwayat yang Nabi sampaikan faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri min Ramadan 'ala nasi sa'an min tamrin. Satu sa itu sebuah takaran. Nah, kita ini kan berada di Indonesia, kalau orang-orang dulu orang-orang dulu punya rata-rata takaran. Yang sekarang ini kan lebih praktis, pengennya timbangan. Bahkan mungkin di siswa-siswi kita juga secara umum di Indonesia berat jenis itu mereka tidak begitu memahami dengan volume. Kalau takaran itu seperti cangkir ataupun mangkok, bentuknya itu kan menakar. Ya. Nah, untuk yang satu sok yang dikatakan oleh Rasulullah SAW itu ukuran yang menurut ulama adalah satu sok sama dengan 4 mud. Gitu. Jadi satu sok 4 mud. Nah, kebetulan saya hadirkan di sini ada mud nabawi yang bersanad yang kami punya, SMPT juga, SMPT Ar-Rudu juga punya. Ya, ini adalah bentuk cawan atau takaran mud. 1 mud seperti ini. Jadi kalau misalkan zakat fitrah berarti 4 ukuran ini. Karena 1 sok sama dengan 4 mud. Gitu kan. Nah, 4 mud itulah yang akhirnya memulai kita bisa tinggal takar gitu. Karena kan bentuknya takaran, tidak lagi ditimbang. Tapi kan yang dipertanyaan sekarang banyak orang yang membayar zakatnya berapa kilo, gitu kan. Sedangkan jadi berapa kilo? Padahal harusnya kan satuannya isi, volume berapa sih takarannya gitu kan. Tapi yang ada adalah berapa kilo, sedangkan kilo adalah satuan berat. Gitu. Jadi ini perlu konversi dari mulai volume menuju ke berat jenis. Dari ons misalnya ke kilo berat. Nah, ini nanti akan dibahas oleh Bu Dina Rodiah mengenai konversi daripada mud tersebut gitu. Baik, Masya Allah. Jadi selama ini kita hanya mendengar 1 sok 4 mud gitu. Ternyata mud yang dimaksud adalah yang seperti ini pemirsa ya. Alhamdulillah Ustaz Abdul Razak langsung membeli sendiri nih mudnya. Sudah betul. Bersanad ya Ustaz? Bersanad, insya Allah bersanad. Sudah. Bagaimana juga cara bersanadnya Ustaz? Dipakai di beberapa majelis ulama. Sudah majelis ulama yang saya waktu itu pernah dapat laporannya adalah majelis ulama di wilayah Kota Madia, Cirebon, Jawa Barat. Itu sudah menggunakan mud ini sebagai takarannya. Begitu. Nah, kemudian kita juga pernah mendengarkan dulu waktu kecil, saya pernah 1 mud itu berapa? 1 mud itu takaran 2 tangan orang dewasa, 1 raupan atau 2 raupan penuh orang dewasa. Nanti kita coba praktekkan 2 orang dewasa yang seperti apa? Apakah itu orang Indonesia, orang Turki, orang Pakistan, orang Palestina, atau orang Saudi, atau orang mana gitu? Karena kan kita juga bentuk tubuhnya berbeda-beda. Size-nya berbeda betul. Nah, itu ada dalam Fiqhul Islam wa Adilatuh karangan Dr. Wahbah Zuhaili. Beliau mencatatkan al-mud hafnatu mil yadainil mutawassitain. 1 mud itu cakupan, ya, cakupannya 2 telapak tangan orang yang dewasa. yang sedang seperti apa. Kemudian kalau yang besar banget seperti apa gitu. Yang kira-kira mutawassitain itu yang kira-kira gini. Nanti kita coba, mungkin antara saya, Bu Dina dan Pak Hasan itu kan yang gedean, mungkin gedean saya gitu. Untuk kita panggil kru juga, suruh nakar nanti. boleh Ustaz. Nanti buat nakar ini kan kita segini apa iya gitu nah gitu kan. Nah, ini sudah ada sanadnya juga di sini tercatat, sudah ada ditulis di sini adalah orang Indonesia ini, Masya Allah, ya, dari Syekh Abi Khair Abdurrahman bin siapa itu, saya nggak begitu jelas, Al-Indonesia, orang Indonesia Al-Jawi. Cuma beliau konon katanya guru kita ini tinggalnya di Malaysia, karena beliau banyak mengajar di sana. Nah, ini yang moodnya seperti ini. Jadi kita mengerti bahwasanya mood kalau gitu ini aja dong takarannya gitu kan. Kan kita nggak tahu moodnya seperti itu. Tapi kalau orang dulu
punya rata-rata gitu. Kan kalau di beras-beras orang itu pasti punya cawannya, Betul. takarannya, Gantang kalau di- gantangnya, betul. Nah, itu yang mereka miliki. Nanti kita akan lihat seperti apa sih kalau emang ini ukurannya adalah 2 telapak tangan orang dewasa, seperti itu. Nanti baru konversinya adalah kalau berapa kilo, itu bagiannya orang matematika itu Pak nanti. Iya. Nah, pemirsa Oke. juga ini pasti bertanya-tanya nih, 1 mud ini berapa kilo sih gitu atau berapa ons? Langsung Oke. saja kita tanya Bu Dina, boleh dihitung nggak ini 1 mud ini berapa kilo, dikonversikan ke dalam kilogram atau ons gitu? Oke, baik Ustadz, terima kasih. Mungkin sebelum kita buktikan ya Ustadz, saya akan jelaskan sebentar. 1 mud itu adalah 679,79 gram. Atau kita konversikan ke dalam ons, itu adalah kurang lebih 24 ons. Seperti itu Ustadz. Atau kita konversikan lagi nih ke dalam liter, jadi 3/1/4 liter. Kurang lebihnya seperti itu. Dari 1 mud tadi yang sudah Walid jelaskan, kalau kita konversi ke dalam berat gram, ons, liter, seperti itu Ustadz. Gitu. Berarti kalau misalkan 4 mud itu berapa liter Bu tadi? Kalau 4 mud berarti 314 kali 4. Berapa tuh? Ayo. Berapa ya? Saya paling 13 liter. matematik ini berat 13 liter Ustadz. Sekitar itu, Ya, sekitar. Karena kurang kan lebih sekitar. ukurannya kan masih namanya takaran kan begini Pak Ustadz, apa namanya, beras kita ini kalau ditanam di daerah yang seperti Jakarta tidak mengandung banyak air, Iya. berasnya pun pasti secara apa namanya benihnya tidak mengandung banyak air, beratnya akan berbeda dengan beras yang ditanam misalkan di daerah Karawang misalnya. Dulu kan kita terkenal gudangnya beras itu kan Karawang ya. Nah itu beras kalau di sana banyak airnya, kemudian ditimbang itu akan berbeda Ustaz. Gitu. Beras yang kadar air di tanah dengan itu kan berbeda-beda gitu. Makanya takaran ini akan ya 1 takaran ini, 1 mud ini gitu Iya. takarannya gitu. Jadi 4 mud, 1 sok itu 4 mud, ya udah. Tapi kalau kilo kan akan berbeda-beda nantinya karena kan beratnya berbeda, jenisnya berbeda, berasnya. Ya kita juga bisa merasakan kalau beras yang harganya misalnya beras perak itu kan berbeda dimakannya dengan beras yang pulen. Itu Betul. kan pasti beratnya juga. Romannya kalau kita makan beras perak 1 piring dengan beras pulen 1 piring, kenyangan beras pulen. Gitu kan. Karena itu juga pasti berbeda gitu, pasti zakat. Nah, itu pastinya jadi perbedaan ulama. Cuman ulama-ulama kita di Indonesia khususnya sudah banyak melakukan itu sebenarnya. Ini kan kita pengen mengedukasi kembali. Gitu, bukan membuat hal yang baru, tidak, tapi mengedukasi kembali supaya menjadi hasanah untuk anak-anak kita. Masya Allah. Terlebih di tahun-tahun ini apa zaman sekarang disebut zaman digital, ya kan? Yang tercatat sebagai tulisan, anak-anak kita ini bukan tipe anak-anak yang demen dengan membaca. Tapi kalau melihat, oh itu gambarnya sekian, bisa jadi catatan lebih mudah untuk diserap oleh mereka. Begitu Zat? Lebih mudah dimengerti ya. Betul. Ya, betul. Lebih kepada itu Seperti sebenarnya. Baik. Mungkin bisa dipraktekkan kali Bu Dina. Baik. Atau mungkin ini loh Zat, tadi yang kita mau praktekkan dengan almud itu 2 cakupan 2 Tangan. telapak tangan tadi dulu Iya. kita tes apakah itu sesuai atau enggak gitu. Karena itu kan perkiraan. Iya, betul. Kita bertanya tangan siapa nih? Hah? Kita kalau Beda-beda sweet ya, bertiga Ustaz. aja mungkin tangannya lebih besar atau mungkin punya Pak Hasan lebih besar ini. Jangan-jangan tangan saya kayak tangan Abu Jahal. Masya Allah. Ini beda lagi. Gitu. nih. Nah, kita misalkan saya ambil pakai tangan saya gitu ya. Iya. Nanti kita lihat apakah nanti boleh tim kru kita bisa melihat apakah nanti ini penuh atau enggak gitu kan? Karena kan takarannya penuh. Iya. Nah, disunahkan kalau misalnya biji-bijian itu harus lebih mumbul gitu, lebih sini. Dan kita ini sudah standarnya adalah menurut yang mempunyai sana tersebut ini sudah boleh diratakan karena sudah sedikit dilebihkan sesuai dengan aturan yang berada di sana, aturan yang sudah Iya, ditentukan. Jadi nanti kita coba dulu, kita taruh di sini. Ini untuk takaran 2 tangan ya, takaran 2 tangan telapak. 1 mudnya apakah sesuai? Nanti bisa kita lihat. Kita ambil dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Semoga jadi manfaat keilmuan untuk anak-anak kita dan selanjutnya. Amin ya robbal alamin. Saya ambil ini kan 1 takaran ya. Ya. Betul. Takaran. Tolong kamera kru bisa lebih dekat mungkin biar lebih jelas. Oke, ambil satu lagi yang gede sekalian tangannya. Apakah ini akan mencukupi takaran ini atau tidak? Ataukah nanti kita lihat
Nah, hasilnya kalau dengan yang jatuh-jatuh lah ya, Iya. ini masih belum kurang penuh, ya, masih Walid ya. kurang. Berarti tangannya bukan tangan kita nih. Iya. Kemungkinan bukan tangan kita gitu. Ini kan karena ukuran itu tidak ditentukan dengan kilo berat. Betul. Makanya di sini, harusnya kan seperti ini. Harusnya kalau misalkan ini adalah mood yang sebenarnya harus seperti ini posisinya, Ustaz. Posisi mood sebenarnya. Ya. Ini kita temukan terlebih dahulu. Nanti dari sini baru bisa kita konversi ke ons, gram. onsnya dengan timbangan yang ada. Nah ini kalau kira-kira seperti ini. Oh itu udah ukuran 1 mut, Walid. 1 mut. Jadi satu mut sudah rata ya. Atasnya udah. Kalau dipadat juga ini padat lah ya. Iya, ini 1 mut. Jadi kalau 4 kali ini menjadi 1 sok gitu. 1 sok itulah kewajiban kita zakat fitrah dengan syarat-syaratnya. Ini kan kita berbicara masalah ukurannya. Nah kalau ini satunya adalah 1 mud, jadi 4 mud kemudian 1 sok, kita coba 1 mudnya dulu di timbangan. Nah ini kan tugasnya guru matematika sekarang. Nanti dikonversinya seperti apa? Ini supaya mudah Bu, mungkin dipindahkan terlebih dahulu ke tempat yang Ya, kita akan coba apakah betul 1 mut itu apa yang tadi sudah saya jelaskan, sebanyak 24 ons. Ini pertama nyalakan terlebih dahulu kiloannya. Nah, kita menggunakan wadah seperti ini. Oh sorry, ini kita akan nolkan dulu sebelum berasnya dituangkan. Mulai tuangkan berasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuat ya insyaallah. Takut juga tuh. Ya, harus diratakan aja Bu situ. Kira-kira gitu ya. Iya. Itu gramnya berarti Bu. Ini ke gram ya. Semua tertuang. Ini ons, Walid. Oh, lagi ons. Iya. Nah, di sini mungkin kelihatan tidak? Di sini terdapat 24,23 ons. Kurang lebihnya seperti itu. Betul ya tadi yang sudah dikonversi bahwa 1 mut itu adalah 679,79 gram. Maka setelah kita konversi ke dalam ons itu adalah 24 ons. Dan terbukti di sini lebih sedikit yaitu 24,23 ons. Seperti itu, Lid. Ya, karena kurang lebih ya. Iya, kurang karena mungkin lebihnya. jenis berasnya juga berbeda, Iya, gitu betul. kan. Kemudian memang timbangannya juga. Ini kan kita cuman dari takaran menuju berat itu kan berarti sebuah perbedaan, Ustaz ya. Sebuah perbedaan berat jenis, berat volume isi dengan satuannya satuan berat benda gitu. Otomatis akan berbeda di kilonya nantinya gitu gram. Cuman di Indonesia ini kan biasanya ada yang 2,5 kilo. Saya mau bayar zakat 2,5 kilo. Itu pun sebenarnya nggak salah karena ada pendapat yang mengatakan 1 mudnya sekian ons gitu. Ada pendapatnya dan itu diambil. Ada juga yang 1 mudnya itu menghasilkan kiloannya adalah 2,7. Ya. Kemudian terjadi di pembulatan dijadikan 3 kilo. Pembulatan ke atas itu, Ustaz. 2,7 gram ya Ustaz, kilogram, 2,7 kilogram, maka dibulatkan ke atas menjadi 3 kilogram. 3 kilogram. Betul. Jadi rata-rata biasanya kalau di masjid sekitar sini ya di Jakarta itu ketika orang ingin bayar zakat ada yang 2,5 kilo, ada yang 3 kilo. Untuk lebih amannya mungkin di 3 kilo 3 ya Ustaz. kilo sebenarnya nggak terlalu kurang. jauh, betul. Itu kan karena takaran, sifatnya takaran dipindahkan ke berat. Gitu berat jenisnya gitu. Jadi kalau misalkan kita berpatokan pada kilonya akan salah nantinya. Tapi ini lebih kepada hadirnya kita lebih menjelaskan proses dari mulai volume menuju berat gitu ya. Jadi bukan memperbaharui, bukan, tapi inilah yang ada gitu supaya anak-anak kita kan cuma mendengar apa itu mud, apa itu sok gitu kan.
kok tiba-tiba dapat 1 kilo, sedangkan anak-anak kita semua kan kritis ya, kritis Iya. dalam hitung, kenapa tiba-tiba segitu? Nah, proses seperti ini mungkin akan bisa lebih membuat mereka jauh lebih paham, begitu. Kalau tadi takaran kita lah tangan orang dewasa, saya dewasa, bapak saya lebih gede lagi misalnya, Iya. kok nggak segitu? Jangan-jangan bapak saya yang kecil bukan 2 tangan gitu kan? Nah itu kan jadi pertanyaan buat anak-anak kita, gitu. Jadi kalau saya lebih kepada pertemuan kita hari ini adalah untuk lebih memberikan kemudahan untuk anak-anak kita menjelaskan tentang zakat fitrah ini, begitu Ustaz. Baik, alhamdulillah ya pemirsa. Jadi mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh para pemateri kita hari ini bisa lebih membuat kita lebih paham lagi terkait tentang takaran dari zakat fitrah. Betul. Iya. Inilah gunanya numerasi zakat, paduan antara guru agama dengan guru matematika. Baik pemirsa, sebenarnya banyak yang ingin disampaikan, tapi karena keterbatasan waktu ya. Baik Ustaz. Sebelum kita tutup, mungkin kesimpulannya Ustadz boleh disampaikan. Ya, di kesimpulannya itu ada yang namanya zakat itu kalau dilihat dari segi bahasa itu kan punya beberapa arti ya. Satu di antaranya adalah an-nama, artinya tumbuh. Orang yang ingin semakin tumbuh ya harus zakat. Betul. Gitu. Ada juga at-tathhir namanya, pembersih. Orang yang mau semakin bersih ya zakat keluarkan. Gitu. Kalau kita lihat kisahnya Sa'labah pada zamannya baginda Nabi SAW, itu kan dari mulai yang nggak punya sama sekali sampai pakaian pun ya, Sa'labah itu untuk sholat sebentar belum sempat zikir doa sudah kabur pulang. Ternyata setelah dicek oleh Rasul kenapa seperti itu, karena istri saya juga dalam keadaan yang tidak berpakaian untuk sholat, menutup auratnya, sehingga pakaiannya ditukar supaya istrinya bisa sholat Gantian gitu kan. Kemudian minta ya, dalam cerita kisah singkatnya minta kepada Rasulullah, ya Rasulullah doakan saya supaya kaya. Iya, iya. Tapi Nabi mungkin lebih tahu ini lebih baik buat kamu dalam keadaan miskin. Makanya dalam di tafsir As-Sawi itu ada hadis yang makna hadisnya begini. Allah tidak memperkaya seseorang ya dengan kekayaannya, yang tidak membuat jadi orang itu jadi miskin, kemudian dia lebih baik jadi miskin karena dengan kekayaan dia akan jadi rusak. Sombong bisa Entah jadi. sombong, entah jadi inian apa namanya, tidak mau taat sama agamanya atau dibilang rusak agamanya. Dan kalau orang itu memang pantasnya jadi kaya supaya dia aman agamanya, akan jadi kaya. Seperti tadi kita sebelum podcast ini kita cerita tentang orang yang sholat taraweh, dikasih uang, sholat ini sekian, itu kan memang pantas dikasih kaya. Dan sahabat tuh ada yang sampai berdoa sama Allah, ya Allah, aku ini nggak pantas jadi orang miskin, dan miskin itu nggak pantas jadi teman aku. Itu sahabat ada yang doa seperti itu. Memang gitu, ada. Mungkin nanti mau jadi seperti itu silakan. Ada sama saya tuh doanya. Gitu. Itu arti doanya seperti itu. Artinya apa? Sahabat ini memang Nabi ketika berhijrah pertama kali dari Mekah menuju Madinah, ketika dipersaudarakan antara kaum muhajirin, yaitu yang orang-orang berhijrah dari Mekah menuju Madinah, ya, dengan kaum Ansor. Ansor itu adalah para penolong. Mereka yang dari Madinah, penduduk asli. Ada yang yaudah, satu silakan di rumah saya, satu di rumah saya. Ini enggak, 70 ke rumah saya. Langsung Dikasih makan. Karena memang orang kaya. Begitu. Pentingnya kita kaya tuh memang seperti itu. Untuk berbagi ya, Untuk berbagi. Nah, jadi Sa'labah itu kan sudah dikatakan jangan sampai, jangan, ini aja lebih baik. Miskin pun jauh lebih baik. Masih tetap akhirnya Nabi kasih kambing 2, sepasang kambing, dan akhirnya Sa'labah mulai sibuk dengan kambingnya. Kambingnya berkembang biak dengan banyak sampai di riwayat dikatakan memenuhi 2 bukit. Masya Allah. 2 bukit isinya adalah kambingnya Sa'labah. Nah, mulai meninggalkan salat jamaah, ya kan? Mulai meninggalkan sholat Jumat. Mulai ini, kalau sholat jamaah mungkin karena masih sunnah ya. Ini, tapi kalau sholat Jumat kan wajib bagi setiap laki-laki. Betul. Hingga turunlah perintah untuk ngambil zakat. Sa'labah bilang ini bukan zakat namanya, ini upeti. Datang nih utusan Rasulullah ke baginda Nabi Rasulullah SAW, bilang ya Rasulullah, beliau jawabnya begini. Sa'labah jawabnya begini. Kata Nabi, celakalah Sa'labah. Sudah, Nabi udah, kalau bahasa kita ketar-ketir nih, kalau sampai ini turun ayatnya tentang Sa'labah, bener aja. Turun ayat tentang
orang yang menolak zakat yang dibicarakan Sa'labah. Sa'labah saudaranya hadir di situ. Langsung laporan sama Sa'labah. Tadi turun ayat begini-begini tentang engkau. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya diturun mau ngasih zakat ke Rasulullah. Rasulullah bilang, Allah belum memberikan aku perintah untuk menerima zakatmu. Ditolak. Oh, ya Allah. Sampai nangis sampai dia, kalau orang Arab tuh sampai guyurin pasir. Penyesalan, tanda penyesalan. Sampai wafatnya Rasulullah, zakatnya tidak diterima oleh Rasulullah. Sampai pada Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu juga nggak diterima. Bagaimana kata Sayyidina Abu Bakar, aku akan menerima, Rasulullah nggak nerima? Ya kan? Sampai wafatnya Sayyidina Abu Bakar digantikan oleh Sayyidina Umar juga sama. Bagaimana aku menerima? Rasulullah nggak nerima, Abu Bakar juga nggak nerima. Sampai pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhum juga sama. Bagaimana aku nerima? Rasulullah nggak nerima, Sayyidina Abu Bakar nggak nerima. Kemudian di zaman Sayyidina Utsman juga nggak nerima, dan wafatlah matinya Sa'labah pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Contoh untuk kita semuanya yang menolak zakat. Nah, itu kan ada catatan penting untuk zakat dari Syekh Muhyiddin An-Nawawi dalam majmu'nya Syarah Muhadzab. Itu beliau mengatakan wujubuz zakah ma'lumun min dinillahi ta'ala daruratun faman jahada wujubaha faqad kadzaballaha wa kadzdzaba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa hukima bi kufrihi. Orang yang menolak zakat itu adalah betul-betul pasti secara jelas datangnya dari Allah dan Rasulnya, gitu kan. Tetapi orang yang menolaknya itu dia berarti sudah mendustakan Allah dan Rasulnya. Dan kata Imam Nawawi dalam Majmu' Syarah Muhadzab tadi mengatakan orang yang menolak zakat berarti apa? Fahukima bi kufrihi, dihukumi kafir, keluar dari Islam karena menolak rukun Islam. Makanya begitu. Di zaman Abu Bakar tuh yang nggak mau zakat diperangi. Diperangi, betul, gitu, diperangi, begitu. Jadi intinya adalah mari satu persatu kita selesaikan semuanya. Zakat kita, ya, ibadah kita, terutama ini di bulan Ramadan, kita selesaikan yang kewajiban-kewajiban kita. Ya, yang nantinya ini kan zakat ini kan zakat fitrah sudah boleh dibayar dari awal bulan Ramadan sampai nanti hari Idul Fitri sebelum Idul Fitri salatnya dimulai, gitu. Itu batas akhir. Batas akhir zakat. Betul, kalau lebih dari itu berarti masuk sedekah, Ustaz. Kalau lebih dari itu ya dia haram berarti. Dia jatuh di haramnya nanti, keharamannya. Bukan masalah sedekahnya, tapi keharaman karena dia tidak mau bayar zakat di waktu yang ditentukan. Sekarang kalau orang puasa, saya puasa Ramadan ntar aja Syawal kan nggak bisa. Iya. Gitu. Keluar batas waktu yang sudah ditentukan. Itu yang lebih berbahayanya. Kalau jenisnya jadi sedekah, jenisnya jadi apapun itulah ya, mau jadi pemberian hadiah, bukan, tapi dia telah melanggar aturan Islam tadi yang rukun Islam yang harus rukun Islamnya. Dan selalu yang namanya zakat di setiap ayatnya digandengkan dengan sholat. Ya kan tadi ayat tadi wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakah. Gitu. Selalu ada sholat nanti ada zakatnya. Seperti itu, Ustaz. Wajib ya. Wajib jadinya wajib. Luar biasa sekali nih. Dari guru matematik nih terkait numerasi zakat ini, boleh kesimpulannya Ibu? Iya, mungkin terkait dari numerasinya ya Ustadz ya. Jadi numerasi itu bukan hanya di dalam materi saja, materi matematika di kelas itu bukan juga, tapi matematika itu terkhususnya numerasi itu sangat berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, sangat erat hubungannya dengan apa yang kita sedang jalani. Contohnya sekarang mengenai zakat, ternyata iya betul zakat itu terkait dengan matematika, yaitu ada perhitungannya seperti tadi, konversi dari 1 mud ke 1 gram atau ke ons gitu. Kemudian bukan hanya teori yang semata ya konversi doang gitu. Jadi kan numerasi itu tadi yang di awal saya jelasin itu untuk memecahkan suatu masalah. Gitu ya Ustadz. Jadi untuk anak-anak ibu di SMP ITA Rudo ataupun dimanapun berada, kalian harus semangat untuk belajar matematika, karena matematika itu sangat penting untuk kehidupan kita. Bukan hanya zakat nanti. Iya. Ada masalah waris.
Waris yang nanti apalagi kan? pecahan setengah, seperempat, seperlapan, sepertiga, dua per apa namanya, Iya. 2/3. Wah itu akan banyak banget sekali nih Betul. hitungannya. Dasarnya ada tetap di Ada. matematika. Betul, gitu. matematika. Kayaknya itu kedepannya kita akan bahas juga tuh numerasi waris. Betul. Masya betul. Allah. Baik, pemirsa, Insya Allah. seperti ini udah sangat lama sekali kita berbincang, tak terasa waktu sudah berlalu. Baik, untuk numerasi zakat ini mudah-mudahan bisa difahami oleh para siswa-siswi dan khususnya pemirsa umumnya. Amin. Untuk mengakhiri acara ini, sebelum kita akhiri, kita tagline kita dulu, SMPIT Arudo. Smart, behave, and worthy. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama Rudos Podcast kali ini. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Kami beserta kru yang bertugas mohon maaf lahir dan batin. رمضان تيبا رمضان تيبا رمضان تيبا مرحبا يا رمضان